Di sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama sehingga sampai detik hari ini kita masih diberi kesehatan badan, diberi kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Maksan yang begitu banyak agendanya bisa hadir memenuhi undangan kami yang sangat luar biasa ini, Pak Ustadz. Mudah-mudahan kehadiran Pak Ustadz bisa membawa barokah, membawa manfaat untuk kita bersama. Untuk itu marilah kita sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kehendaki bersama selalu mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdana nasta'in. Terima kasih. Sebelum Pak Ustadz memberikan tausiahnya, mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Direksi kepada Pak Imam. Mohon kami persilakan. Minum Pak. Ya. Iki dari sini tak takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah yang kesekian kalinya kita melakukan kegiatan habis siraman habis olahraga kita main siraman. Alhamdulillah kami bersyukur bisa selalu secara istiqomah melaksanakan kegiatan ini setiap bulan. Dengan harapan ya semoga kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, Apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan selalu mendapat ridho sehingga bisa mencapai keberkahan dan kemanfaatan semua warga selama ini. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah yang sekian kali juga bersama kami dengan memberi keterangan yang baru menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan memang tidak bisa dipungkiri adanya pandemi ini memang membuat tapi lupakan semua, tetap semangat, harus hidup, harus berjalan terus semangat dan istilahnya pantangnya pantang betul. Ya, ini Pak Ustadz agak sedikit yang hadir hari ini kelihatannya karena ada beberapa proyek luar kota yang jalan, ada yang di Semarang, ada yang di Malang. Kalau yang di Jember belum mulai, tapi timnya kosong ya. Nanti mudah-mudahan Pak Ustadz akan diisi lagi supaya lebih semangat menjalani hidup, kemudian dari bekal yang cukup sehingga apa yang dapat disampaikan itu tadi mendekat pada wujud wajah itu Allah SWT. Jika itu mungkin Pak Ustadz kata dari saya mewakili teman-teman direksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iman. Mudah-mudahan sedikit yang telah disampaikan kepada Pak Iman oleh Pak Iman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Para Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, memang dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat apa supaya kita bisa sukses dalam beribadah pada Allah? Mungkin tema pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Maksan, yaitu kepada Pak Ustadz kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila thoriqil mustaqim wa ja'alna minal qaimin wa afhamana min ulumuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Direksi PT Citra Mandiri Cipta, yaitu Bapak Imam, ada Bapak Putut, dan lain-lainnya saya tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita pada pagi hari ini kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga pada detik ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, umur panjang, sehingga kita dapat mengikuti olahraga, yaitu siraman jasmani, kemudian siraman rohani. Mudah-mudahan langkah kita, niatan kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah merupakan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan gagalnya ibadah kepada kita, ibadah kita ini tergantung satu hal, yaitu persiapan. Al-istidad, persiapan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana Rajaba wa Sabana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, kemudian pertemukanlah saya pada bulan Ramadan. Ini level Rasulullah berdoa semacam ini, luar biasa. Padahal jelas beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya bulan Rajab, ini Rasulullah tuh ketika masa hidupnya, katanya Ibu Aisyah, yang jelas Siti Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah puasa sunnah sebanyak bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Jadi kenapa kok gitu? Itu persiapan latihan. Coba jenengan ada suatu lomba, kemudian kita punya persiapan, kita latihan, kita akan jadi, kita berusaha dan kita nanti nggak ngos-ngosan. Itu ya. Jadi kita misalnya biasanya pagi-pagi kita sudah sarapan. Yo, sekarang masih ada waktu 1 minggu ya, Nun Sewu. Ini ada waktu 1 minggu ini kita persiapan latihan. Jadi kalau pada Rasulullah itu persiapan mulai 2 bulan yang lalu. Jenengan Rajab ini poso napa mboten? Poso, alhamdulillah. Modele wonge ketok-ketok ya poso kabeh. Nek ditakoni tapi nih. Tapi Bu nggak ngerti. Karena apa? Puasa itu adalah
ibadah yang sirri. Jadi segala sesuatu yang harus kita siapkan mulai saat ini. Kalau kita saat ini tidak punya persiapan, nanti sebentar lagi ini musim kemarau. Ketika bulan Ramadan, hawanya panas, kita nggak pernah latihan, nanti kita ini akan ngosek ya. Akan ngosek. Jadi ini ono lek ditakoni ndok omah ketokane poso, tapi ndok ini dalan andok. Andok sego kikil. Sikile tok ketok. Ini ya, sikile tok sing ketok. Nah ini. Oleh karena itu ayo kita persiapkan. Kita persiapkan setiap hari. Kita siapkan. Jadi persiapan itu sangat penting. Misalnya jenengan budal Jumatan misalnya, Jumatan. Kalau kita siapkan mulai Kemis sudah siap, misalnya malamnya aku Jumatan, nggak pakai pakaian ini, nggak nanti saya akan memberikan suatu infak, terus kemudian dia mandi dulu, itu nanti rasanya enak, seger, dan mendengarkan ceramah, mendengarkan khotib itu masya Allah enak, seger, dan kita itu bisa masuk di dalam diri kita. Coba berapa kali kita ikut Jumatan, berapa kali kita ikut tausiah, bisakah merubah sikap kita, merubah hati kita ini? Ini bisa berhasil dan tidaknya ini karena kita punya persiapan-persiapan. Kalau kita ini kerja ini, kita persiapkan dengan baik, insya Allah kita akan sampai sini itu enak. Kalau kita nggak punya persiapan dengan baik, misalnya bangun tidur kesiangan, kedadap-dadap. Ternyata di sini itu ada sesuatu yang harus dibawa, laporan-laporan yang harus dibawa. Takoni ambek direksi ini, Pak Imam, delok. Kari, Pak. Bingung. Ya lah omai cedek, omai Malang. Bingung. Ini tidak akan berhasil. Padahal itu juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini akan menghadapi bulan Ramadan. Karena puasa ini adalah as-saumuli wa ana ajibi. Yang tahu itu adalah kita dengan Allah. Jenengan niku misale di rumah atau ngatakan puasa tadi malam sahur, misalnya malam sahur. Kemudian paginya itu, gak karu-karuan, ngosek bahasanya gak kuat, gak pernah latihan sama sekali. Ya apa iki toleh, wudu menyendiri, bareng ngono banyune diombe. Minum banyu air wudu. Saking ngelak gak kuat aku rasane iki ngumpul. Tonggone gak ero, Pak Mukson gak ngerti, Pak Pudut gak ngerti, Pak Imam gak ngerti, Pak Lanyarinya gak ngerti. Takoni, poso. Anake ngomong, "Ya poso ya, poso." Bojone ngomong, "Poso ya, poso, aku poso." Lambeku lho garing, tapi mari ngombe banyu. Tidak ada yang tahu. As-saumuli wa ana ajibi. Yang tahu adalah dirinya sendiri dengan Allah. Makanya itu ibadah sirri. Ibadah yang paling dinilai oleh Allah pribadi itu adalah puasa. Coba, ada ibadah-ibadah yang lain yang seperti ini. Rukun Islam itu ada berapa kira-kira? 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Di antara ibadah-ibadah itu tidak ada yang sirri seperti puasa ini. Makanya yang memberikan pahala itu adalah Allah sendiri. Ini. Kemudian kalau kita ini harus persiapan ya, punya persiapan. Yang pertama ini yang harus kita persiapan biar kita itu sukses. Yang kita persiapkan adalah niat karena Allah. Awake dhewe bengi niat. Makanya Masya Allah, kalau kita itu berbuka harus disegerakan. Itu sunnah. Wis poso ya. Jadi tidak ada suatu ibadah yang tidak, pokoknya pahalanya sing luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Itu adalah puasa. Yang pertama itu tadi adalah apa? Niat karena Allah. Benar-benar awake niat, bengi wis niat lek gak ono niate utawa buka itu harus disegerakan, kemudian sahur harus di akhir
akhirkan. Biar apa? Nanti kita itu mesti mempunyai suatu kekuatan. Pagi-pagi sepertinya kita habis sarapan. Misalnya jam 3:30 itu kita sudah, sekarang kan subuhnya itu sekitar jam 4 lebih seperempat lah nggak salah. Iya, jam 4 lebih seperempat itu. Masya Allah, itu kalau kita sahurnya jam 3:30 atau jam 3, subhanallah, dengan santai-santainya kita punya niatan-niatan yang baik. Kemudian setelah habis itu tidurlah. Habis sahur tidurlah. Oh enggak, kita persiapkan, kita mandi, kemudian kita kemudian kita pergi ke masjid. Terus wah, kalau kita ke masjid pakai wangi-wangian, sudah seger, Masya Allah. Itu persiapan-persiapan. Apalagi kita meneruskan membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kita insya Allah di dalam bulan Ramadan itu akan mendapatkan suatu keberbedaan. Jadi setelah bulan Ramadan itu ono peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Musa ini, kita ini suruh beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita persiapkan apa? Yang pertama adalah niat tulus karena Allah, bukan karena semacam ini aku ngelek. Misalnya wong itu gak karena Allah ya. Misalnya aku ngelek gak melok. Kadang-kadang gini, gak melok senam, gak melok apa, aku bolos, ngundang kepotong gajiku. Ngundang ini kan gitu ya. Tapi kalau kita ini niatnya tadi karena Allah, jenengan niati, aku mari olahraga niki, loh, habis olahraga siraman dohir, mangan-mangan jajan, habis itu siraman rohani, sehat yang luar biasa. Itu. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan, ya, yang harus kita persiapkan selain itu adalah ilmu. Apa? Ilmu. Kalau kita itu punya persiapan ilmu, insya Allah ngerti. Misalnya kita ini ngerti masalah senggare batale puasa itu apa? Apa kira-kira? Kan gitu kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah kita ini tanpa didasari ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lah kira-kira sing batalno poso apa? Karena Pak Ustadz, misalnya poso-poso morang-moring batal apa enggak? Kadang-kadang ono sing duwedeni, "Oh, poso-poso." Gitu ya. Poso-poso kok morang-moring batal kon, wis langsung mangano. Loh kon. Gak ngerti, dia dihukumi sendiri karena dia punya ilmunya. Padahal yang membatalkan puasa, makan dan minum, kumpul istri pada waktu siang hari. Lu kadang-kadang orang-muring kok, kon batal, akhir mangan. Lu padahal gak ada waktu apa. Kalau kita tidak ada uzur syar'i, maridun aw ala syafarin fa'idatu min ayamin ukhra. Maksudnya, kalau tidak ada sakit yang sungguh-sungguh, kemudian kita itu pergi yang memang waktu itu harus kita mokel. Misalnya kita sini Malang, dadakno montore ku gak ono AC ini mogok. Kira-kira keringetan dandani itu, lek gak dandani, lek apa namanya? Gak mokel, engko keringetnya keluar banyak, akhirnya dia itu boleh itu. Tapi kadang-kadang kita ini aku aduh nang Malang, tapi mobilnya bagus, ono AC ini, bolak-balik kene kono mokel terus. Nah, ini. Jadi yang membatalkan puasa itu kita harus tahu, kita harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmu, misalnya ya seperti tadi, morang-muring, itu batal, morang-muring batal enggak? Mancing batal enggak kira-kira? Mancing lah ambil rokokan batal. Mancing boleh, tapi harus nggak boleh pakai rokokan. Pokoknya sesuatu yang dimasukkan di dalam tubuh kita melalui beberapa ini. Ya, melalui beberapa lubang yang ada di dalam diri kita. Misalnya lewat apa namanya? Telinga, mata, lewat hidung, lewat mulut, apalagi ya. Terus kemudian ono lorong kas, aku roh nggone tapi gak iso nyebutno. Ya, roh nggone tapi gak iso nyebutno. Sampai sing ngerti dhewe. Ini. Yang kedua apa tadi? Persiapannya ilmu.
Yang kedua, yang ketiga, kedua terus kamari-marian. Yang ketiga, kita harus apa? Ini namanya betul-betul pada puasa ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah puasa ini adalah puasa terakhir. Sopo ngerti? Nun sewu teman kita Pak Abdul Sakur ya telah meninggal dunia. Yang supirnya Pak siapa? Pak Isnanto meninggal dunia. Terus kemudian yang lain-lainnya kita nggak tahu ya. Ini kita nggak tahu. Dosing model-model gini kan kita nggak tahu. Tapi ono tanda-tanda nih. Ya, ada tanda-tanda nih. Apa tanda-tanda nih? Lek dikandani gak tahu ngrungok. Iku insya Allah paling cepat. Makanya kalau lek ono pengajian ngrungok. Itu. Jadi kita ini betul-betul taubat kepada Allah, taubat pada waktu tahun ini poso iki harus kita persiapkan benar-benar ojo sampai awak dimokel tanpa ada udzur syar'i. Eman, seandainya kita mokel benar-benar itu gak ada udzur syar'i, kita sahur misalnya, kita nyaur, Pak Ustadz saya nyaur setelah bulan Ramadan, gak iso disaur siji. Gak bisa satu puasa, gak bisa. 1 tahun kita berpuasa dengan puasa 1 bulan Ramadan, 1 hari bulan Ramadan, gak nututi pahala nih. Saking hebatnya, saking besarnya pahala bulan Ramadan. Makanya gitu as-saumuli wa ana azibi. Allah yang mengerti, Allah yang menilai sendiri. Nah ini kita baru ngerti. Oh, ngono ta Pak Ustaz. Iya. Oh, berarti gak gemen-gemen awake dhewe lek sampe ya apa, awake dhewe kudu poso. Gak oleh sebar ceket ngene tok dikongkon ngene langsung waduh ngelak ngene. Ah ini. Berarti kita tidak boleh meremehkan masalah puasa. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kita persiapan apa? Dohiron wa batinan. Kita ini punya dohir, punya batin. Misalnya semacam ini, dohirnya itu panganannya apa lek dohir itu? Misalnya ada orang ditawani ana wong hakekoan, tawani sego sate. Pak, iki lho Pak, sego sate. Ngoh, aku garingan nae. Iwak tempe tahu. Berarti wong iku loro. Ngerti nggih? Kayak es, kayak teh pan ada apa teh manis. Mbah aku sing lawar ae. Berarti wong iku ana masa pabrik gula. Tapi kalau orang itu sehat, semuanya doyan. Ya iso misale ana ngene pangan, ana ngene dipangan. Masya Allah, alangkah nikmatnya orang itu sehat. Sama dengan kalau semacam ini, rohani kita. Rohani kita ini, Masya Allah, lek sehat. Hati kita sehat. Mbek koncone ku seneng, Pak. Ndelok Pak Imam, kepedhok Assalamualaikum. Guyu seneng. Kepedhok sijine seneng maneh, perut seneng maneh, pun iki seneng. Sopo ae diangkat dadi direksi, atine lho seneng. Soale atine api, Pak. Ana sing kene iki rumangsa paling api kan. Benci ambek koncone. Iki mesti ngadakno ngene. Lah apa sih ngadang-ngadang buyar ya wis buyar pokok. Kadang-kadang kita ini kalau tidak dipaksa, hati kita tidak dipaksa untuk menuntut ilmu, nggak bisa. Saya dengar-dengar di PT ini sangat luar biasa. Aku lu ambek ngene PT Citra Mandiri Cipta itu luar biasa. Kenapa? Manajemennya bagus. Iki ngene-ngene. Masya Allah, aku cerita. Gini tuh yang cerita bukan jenengan, tapi wis gak usah ngomong apa deh. Orang lain menceritakan. Saya karena apa? Gugulan saya itu orang kontraktor. Aduh, aku oh iya masa itu bagus itu rukun wong. Ayo ciptakan rukun, semangat. Alhamdulillah, itu harusnya. Jadi makanya kita harus jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati sedang bersih, pikiran pun jadi jernih, semangat pun ikat hibur dan semangat hidup. Dan gigih, prestasi mudah diraih. Bila hati sedang kusut, pikiran jahat merasuk, akal pun jadi terpuruk, akhirnya jadi manusia terkutuk.
Nah kita ini kalau bersih, rungokno Masya Allah, rohani kita ini dikandani ini nurut, ngerti, enak ini, Masya Allah, golek ati sing api iku lho, wangel. Makanya di dalam bulan puasa ini harus kita persiapkan benar-benar setelah selesai bulan Ramadan, Masya Allah, namanya Idul Fitri, kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Kadang-kadang traweh, jangan meremehkan masalah traweh. Kadang-kadang ati sing api, Pak, traweh itu Masya Allah, sing imami enak, sing imami dawa ya seneng. Ati bersih lho, Pak. Sing imami surate pendek-pendek, alhamdulillah. 13, alhamdulillah. Guys, 11. Kadang-kadang awake dhewe niate memang budal traweh, Pak. Bareng-bareng Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat iki rada suwe. Atine wis gak enak. Iki kadang-kadang aku sak jelungu pikir ngantuk. Kadang-kadang kalau kita sholat ngantuk, gak punya persiapan, Pak. Insya Allah, rasanya kayak gini, Pak. Apalagi subuh ya, suratnya dawa gitu, Pak ya. Tapi awake dhewe sudah punya persiapan dan hati kita itu baik. Wong jeneng wong atine api iku apa? Wong seneng iku gak tau ngantuk. Tapi wong susah, Pak, mesti ngantuk, Pak. Hawan wong susah kepin turu, kepin nalekno. Nggih mboten? Ya kan gitu, Pak ya. Jadi kalau orang susah itu, misalnya jeneng ada suatu masalah, kepin turu apa melek terus. Pintu turu, soalnya apa? Ngalekno masalah kok tangi turu eling maneh, turu maneh. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika bulan Ramadan kita sudah punya persiapan yang sudah punya persiapan yang sangat baik, punya persiapan penuh, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dengan catatan kita bisa merubah atau berubah diri kita sekarang dengan setelah puasa ini tambah api. Namanya itu apa? Umur yang barokah. Ziyadatul khair bil khair. Tambah api, tambah api, tambah api. Ojo sampai ngene. Iku biyen Masya Allah lek ono pengajian dhek bagian mimpin. Terus kemudian lek ono ngene-ngene iki saweneng barang saiki Masya Allah gak api lho. Naudzubillah. Dengan istrinya dulu, ini nun sewu, dengan istrinya dulu sabar. Saiki kami bojone kau pereng ono model ini. Enggak ada, alhamdulillah. Orang sini modelnya wajhul malihun, wajah yang bersinar-sinar. Insya Allah kita demikian. Pun tidak usah banyak-banyak yang harus saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa jawab tak jawab. Kalau nggak iso tak KPR, soalnya nggak boleh ngawur. Agama itu nggak boleh ngawur. Sama misalnya aku jawab salah, terus kemudian jenengan jalakno, jenengan kalih dosa. Sing oleh dosa sapa? Ustate. Alhamdulillah dadakno, naudzubillah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo barangkali ada pertanyaan 1, 2. Jadi kan asal kita ada uzur tadi kita nggak boleh meninggalkan puasa. Lebih utama mana kalau kita lagi sabar dalam bulan Ramadan ini, kita puasa atau membatalkan puasa? Ya. Ya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi biasa yang kita lakukan tiap hari. Jadi kalau ketika kita safar itu sekarang lain, Pak. Dulu zaman sekarang dengan sekarang. Dulu itu naik onta, Pak, panas-panas. Saiki numpak mobil ono AC ini mosok ngene mokel cemeng ya. Jadi kalau sekarang ini sudah kemajuan, maka kita naik mobil yang sangat bagus, tunggal jalannya sudah luar biasa, maka utama kita berpuasa. Jangan sampai kita itu gini katanya ukuran harus 90 km misalnya gitu ya. Ini Malang itu satu berarti aku oleh mokel loh. Iya kalau naik onta. Lanjut Pak tadi. Oke. Jamak sama pasar sholat. Jamak ini luar tema ya? Iya. Ya. Jadi kita dalam Iya. safar tadi. Oh safar, oh ya. Jadi gini, kalau kita safar ya, misalnya kita
kepingin misalnya kita lebih dari 100 km, katakan sih gampangannya kan gitu ya, lebih dari 100 km, kemudian duhur itu di apa, hodok sama asar, maghrib sama isya, tapi lah namanya kosor itu dijadikan apa namanya, disingkat gitu. Tapi ya gitu, habis sholat kemudian kita qomat lagi, habis sholat 2 rakaat kalau kosor ya, habis sholat 2 rakaat kemudian kita qomat, kemudian ditambah lagi misalnya sholat duhur dengan asar, kita taruh ke wah dukono kok pas maghrib gitu ya, makanya kita itu sholat asarnya ditaruh di duhur, namanya jamak takdim. Jadi jamak kosor takdim. Kowe enak lho awake dhewe iki mek 2 rakaat, Pak. Iso disingkat maneh, jare maghrib iso disingkat maneh dadi 1,5. Kalau maghrib ya tetap 3 rakaat. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama, seandainya kita punya hutang puasa, lupa untuk menyahurnya itu, Iya. hubungan seperti apa? Yang pertama. Terus yang kedua, Pak, untuk bulan puasa kan pasti ada sholat taraweh. Apakah kita melakukan setelah sholat taraweh kita boleh melakukan sholat tahajud dengan kan bilangan sama antara taraweh sama tahajud sama? Apakah harus kita tarawehnya kita tunda sampai malam supaya kita berangkat taraweh terus tahajud atau bagaimana? Terus yang ketiga, masalah zakat, Pak. Kalau zakat fitrah otomatis kan 2,5%. Yang untuk zakat harta itu bagaimana perhitungannya? Terus dari nilai berapa? Harta kekayaan, omset ataupun aset ya, aset ataupun berupa uang rupiah itu apa digabung? Terus untuk zakatnya itu dikirakan berapa persen? Supaya kita semua ini termasuk ya CMC ini bisa tahu, artinya kita tuh istilahnya seperti bayi yang baru lahir, kita bisa bayar zakat dan harta kita bisa bersih dan suci gitu, Pak.